warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah Ramadan ini tanpa halangan suatu apapun. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Sahabat Mimoku, kini kita telah memasuki momen yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan, yaitu 10 malam terakhir. Ini adalah seruan untuk menjemput malam terbaik sepanjang tahun, bahkan sepanjang usia. Di fase inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan satu malam istimewa yang pahalanya lebih besar dari ibadah 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu setara dengan lebih dari 83 tahun. Setiap rukuk dan sujud yang kita lakukan pada malam itu dihargai dengan pahala yang melampaui rata-rata umur manusia. Momen sakral itulah yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, malam yang dinantikan dengan penuh rindu oleh umat muslim di seluruh dunia. Allah sengaja merahasiakan kapan tepatnya malam ini datang. Ini adalah ujian keikhlasan. Apakah kita mau sungguh-sungguh beribadah tanpa harus tahu pasti tanggalnya? Orang yang hanya mengincar satu tanggal tertentu, lalu berleha-leha di malam lainnya, mungkin justru akan melewatkannya. Sahabat Mimoku, kapan malam Lailatul Qadar itu datang? Meskipun waktunya dirahasiakan, kita tidak dibiarkan tanpa arah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan petunjuk. Beliau bersabda, "Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril akhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dalam 10 terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata taharraw yang diterjemahkan sebagai carilah bukan anjuran ringan. Maknanya adalah mencari dengan sungguh-sungguh seperti orang yang kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan tidak mau berhenti sebelum menemukannya. Maka pusatkan perhatian kita pada malam ke-21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Sahabat Mimoku, setelah tahu kapan kita harus bersiaga, pertanyaan berikutnya adalah apa yang sebaiknya kita lakukan di malam-malam itu? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif menjawab, "Fayajma'u baina sholati wal qiraati wad du'ai wat tafakkur wa hadza afdalul a'mal wa akmaluha fi layalil ashri wa ghairuha wallahu a'lam." Mengkombinasikan antara sholat, membaca Al-Quran, berdoa dan bertafakur adalah amal yang paling utama dan paling sempurna dikerjakan pada malam hari 10 terakhir di bulan Ramadan dan malam-malam lainnya. Lataiful Ma'arif halaman 204. Ada 4 amalan yang tadi telah disebutkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sholat malam. Ini adalah amalan paling utama di antara keempatnya. Bangun di saat orang lain tidur, lalu berdiri menghadap Allah dalam keheningan malam adalah sesuatu yang nilainya berbeda.
ada ketegatan yang terasa lebih dalam di waktu itu. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan, maka membacanya di malam-malam ini punya rasa yang tersendiri, seperti kita ikut merayakan satu hari turunnya cahaya yang mengubah dunia. Yang ketiga adalah berdoa, meminta apa saja kepada Allah, curahkan semua isi hati. Dan ada satu doa khusus yang Nabi SAW ajarkan untuk malam ini. Sahabat Nubuwah Aisyah radhiyallahu anhu bertanya langsung kepada Nabi SAW, apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku mendapati Lailatul Qadar? Nabi menjawab, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha memaafkan, menyukai memaafkan, maka maafkanlah aku. Doanya pendek, tapi coba kita renungkan. Untuk malam yang nilainya lebih dari 83 tahun ibadah, Nabi tidak mengajarkan doa yang panjang dan rumit. Beliau mengajarkan doa yang isinya hanya satu, yaitu meminta ampun. Yang terakhir yaitu tafakkur, artinya merenungkan kebesaran Allah. Duduk sejenak, diam, lalu berpikir betapa banyak nikmat yang Allah sudah berikan, betapa besar dosa yang masih kita bawa, betapa butuhnya kita pada ampunannya. Yang penting bukan soal banyaknya, tapi soal hadirnya hati. Sedikit amalan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh jauh lebih baik daripada amalan banyak yang dilakukan secara asal-asalan. Sahabat Nubuwah, 10 malam terakhir ini adalah kesempatan yang tidak datang 2 kali dalam setahun. Allah merahasiakan Lailatul Qadar justru agar kita serius di setiap malamnya, bukan hanya 1 atau 2 malam saja. Dan sebelum melangkah, ada satu hal yang perlu kita siapkan lebih dulu, yaitu niat. Karena niat adalah awal dari segalanya. Imam Junaidi al-Baghdadi rahimahullah berkata, sebagaimana dinukil dalam kitab Manhajus Shalim, Man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanatin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabit taufiq, wa man fataha ala nafsihi baban niyatin hasanatin sayyi'atin fatahallahu alaihi sab'ina baban min abwabil khidlan. Barang siapa membuka bagi dirinya 1 pintu niat kebaikan, maka Allah akan membuka baginya 70 pintu dari pintu-pintu taufik. Dan barang siapa membuka bagi dirinya 1 pintu niat keburukan, maka Allah akan membuka bagi dirinya 70 pintu-pintu ketelantaran. Sahabat Nubuwah, hanya dari niat yang tulus, niat yang lurus, maka sebelum bangkit sholat malam, sebelum membuka mushaf, sebelum mengangkat tangan berdoa, tata dulu niat di dalam hati. Niat yang ikhlas adalah kunci membuka banyak jalan dari Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipertemukan dengan Lailatul Qadar dan kembali darinya membawa ampunan yang sempurna. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.